Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak karunia yang telah diberikan kepada kita sampai hari ini, tepatnya sampai puasa hari yang ke-10. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan, selalu memberikan kita kesabaran sehingga kita bisa menyelesaikan puasa pada tahun ini. Sholawat dan salam marilah kita hadiahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan selalu kita kirimkan sholawat untuk beliau dengan selalu kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salamun alaika ya Rasulullah. Baiklah, pada hari ini izinkan saya menyampaikan satu ayat Allah yang mana Allah perintahkan kita untuk memilih seorang pemimpin dengan kriteria-kriteria yang Allah sudah tentukan dalam agama Islam. Allah telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa al-ayah. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul, wa ulil amri, dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu mengalami perbedaan pendapat atas sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada Rasul, yaitu kembalikanlah kepada sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada hari akhir, dan yang sedemikian itu lebih baik. Baiklah, semua kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sudah jelas dari ayat di atas, terutama saya ingin mengambil sebagian dari ayat yang mana di sana menjelaskan, jika kamu menghadapi suatu perbedaan pendapat tentang suatu hal, maka hendaknya kamu kembalikan urusan itu kepada Allah. Kamu kembalikan urusan itu pada Nabi, yaitu pada Al-Quran dan Sunnah. Dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana seorang pemimpin harus mampu mengembalikan semua urusan, mengembalikan semua perbedaan dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan tetap berpedoman kepada sunnah Nabi. Artinya adalah pemimpin yang akan kita pilih, dia harus mengenal Allah, dia harus mengenal Rasul, dan dia harus mencintai Allah, dia harus mencintai Rasul. Makanya dalam Islam Allah telah begitu indah mengatur kriteria bagaimana kita memilih seorang pemimpin. Dan ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah pemimpin yang akan kita pilih, dia harus beragama Islam. Jika salah satu kandidat dari pemimpin yang akan kita pilih adalah orang Islam, maka hendaknya kita mendahulukan dia untuk kita pilih. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam poin yang pertama ini, tidak bisa diganggu gugat, harus seorang muslim. Artinya kita tidak boleh atau haram bagi kita untuk memilih pemimpin non muslim yang notabene adalah orang kafir. Itu adalah titik dari akhir dan tidak boleh
lebih dari itu. Kemudian ada kriteria yang kedua. Setelah harus beragama Islam, kriteria yang kedua adalah yang orang yang akan kita pilih harus kuat. Kemudian harus amanah. Kuat dalam artian dia mampu untuk bekerja. Amanah itu adalah bagaimana dia akan amanah dalam dia mengemban tugas. Dan bukan hanya itu saja, dia amanah dalam mengemban tugas dan dia juga kuat atau mampu untuk menyelesaikan tugas yang akan dibebankan kepada dia. Kemudian setelah dia mempunyai sifat amanah, dia juga harus mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masyarakat, yang ada di umat yang dia pimpin. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan ada kriteria yang ketiga, yaitu dia harus bersifat adil. Sifat adil adalah turunan dari sifat amanah. Bagi orang ataupun bagi seorang pemimpin yang sudah memiliki sifat amanah, sudah pasti dia bisa bersifat adil. Bersifat adil dalam artian dia tidak membedakan, dia kemudian tidak condong ke salah satu, dia harus sanggup untuk berada di tengah. Dia tidak boleh condong kepada orang yang notabene bermanfaat bagi dia atau bisa dia manfaatkan. Ya. Jadi adil di sini adalah adil dia bisa menempatkan dirinya sebagai hakim. Dia tidak boleh condong ke kiri dan dia tidak boleh juga condong ke kanan. Dan yang paling utama dari seorang pemimpin yang mempunyai sifat adil adalah rakyat tidak akan rusuh, rakyat tidak akan teradu domba, rakyat akan adil, rakyat akan merasa tentram. Kenapa? Karena dia memiliki pemimpin yang adil. Dia tidak tebang pilih, dia tidak berat sebelah, dan dia selalu berada di tengah-tengah rakyat. Dan pada akhirnya dengan begitu banyak kriteria-kriteria baik yang ditetapkan oleh agama Islam dan Allah sudah atur dengan baik, dengan sangat luar biasa, maka pondasi dari sekian kriteria-kriteria yang ada adalah 3 sifat yang sudah saya sebutkan. Dia harus beragama Islam, dia harus kuat, dia harus amanah, dan dia harus bersifat adil. Dan pada akhirnya hanya kepada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan Allah telah mengkaruniakan kita pemimpin sesuai dengan kriteria yang Allah sudah tentukan dalam Al-Quran. Sehingga kita bisa hidup makmur, sehingga kita bisa hidup rukun, saling menghargai, saling mengayomi, saling menyayangi. Karena semua kita terayomi dengan baik oleh pemimpin kita yang sangat adil, yang amanah, yang kuat. Dan pada akhirnya kita selalu bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita. Allah selalu karuniakan kita. Allah selalu karuniakan pemimpin kita dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan khilaf itu adalah milik saya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.